Sejujurnya begini Ibu Bapak ya, model kompetensi pengawas sekolah atau guru dan kepala sekolah yang sudah tiga-tiganya ini sudah dipublikasikan ya dan sudah disosialisasikan Bapak Ibu. Kami itu kementerian bukan tidak mengerti tentang adanya Permendiknas nomor 12, nomor 16 ya. Guru kalau nggak salah itu nomor 16, untuk KS itu juga ada, untuk pengawas itu 13 ya, untuk pengawas itu yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 12 ya. Nah saat ini sebetulnya dari pihak inisiasinya dari Beskap ya Mbak Ulfa ya, bahwa standar yang 12 ini ya, 12 tahun 2007 ini sedang disesuaikan. Nah, areanya yang mana sebenarnya? Area kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis sudah ada regulasinya di 7 berapa ini? 7328 Bapak Ibu, maka itu menjadi bagian yang akan diselaraskan juga, yang akan menjadi penyesuaian untuk standar PS yaitu Permendiknas nomor 12 ya. Jadi saat ini sedang menuju penyesuaian gitu ya Pak ya. Jadi kalau ditanya masih berlaku ya memang belum dicabut ya Pak ya, saat ini masih berlaku tapi sedang berproses. Kalau kita cermati juga Bapak Ibu, kembali kalau Bapak cermati Permendiknas 12 tahun 2007 itu kan menggunakan rujukan PP Standar Nasional Pendidikan pada saat itu ya, tahun 2005. Sedangkan kita sama-sama sudah belajar sampai hari ini rujukan Permen Regulasi Perdirjen 7328 ini kan menggunakan PP SMP yang baru ya Bapak Ibu ya. Dan ada berapa kompetensi Bapak Ibu? PP SMP nomor 57 tahun 2021 itu ada standar, antara lain ya, ada standar untuk kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Maka model kompetensi untuk PS ini juga sudah disesuaikan dengan PP SMP yang baru itu ya. Jadi ada 3 kompetensi ya Bapak Ibu yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, nanti kita tunggu aja tentunya dengan keluarnya nanti standar PS yang baru, otomatis standar 12 ini akan dicabut ya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Karti. Jadi sementara masih berlaku tapi nanti dalam proses ya teman-teman semuanya. Mungkin beberapa hal tadi berkaitan dengan kebijakan. Nah sekarang saya ingin ke pelaksananya langsung di lapangan. Pak Agus, perwakilan dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia ya. Pertanyaannya gini Pak Agus, dari seluruh kompetensi yang tertera dalam Permendiknas 7328, apakah hal penting yang perlu dilakukan pengawas sekolah agar dapat mengimplementasikan dengan baik kompetensinya? Ya, di tayangan Bapak Ibu, ini kalau baca bukunya Prof. Antoni Safi Antonio, itu disebutkan kaitan dengan kepemimpinan. Itu ada 3 di sana, judulnya kan Muhammad the Super Leader, Super Manager ya. Ada perintis, ada pemberdaya, dan ada penyeimbang. Dan rupanya itu cocok dengan mungkin habitnya Stephen Covey, ngutip gitu ya. Itu ada 3, ada vision, ada passion, ada disiplin. Nah ini kok pas gitu ya. Nah ini coba kita taati tapi kok gantung itu di APSI. Maka ketika bicara kompetensi yang kepribadian itu, kalau kami di APSI itu kaitan dengan kinerja pengawas sekolah yang adaptif. Jadi kinerjanya adaptif itu kompetensi kepribadian. Jadi seorang pribadinya pengawas itu harus punya learning agility ya. Jadi gigih dalam belajar. Nah, kepribadiannya harus growth mindset lah gitu ya. Jadi ada mindset, ada skill set, ada tool set. Nah, itu sebagai pribadinya seorang pengawas sekolah harus selalu bisa menyelaraskan toolnya, skillnya untuk
memenuhi kelaparan mindsetnya itu. Nah, kemudian kaitan dengan kolaboratif. Jadi di APSI, di pengawas itu dikembangkan aki-aki gitu Bapak Ibu. Nah, pengawasnya udah tua-tua ya. AKI itu singkatan dari adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, adaptif itu kepribadiannya. Kolaboratif itu kompetensi sosialnya. Jadi kita harus bisa kerjasama baik itu secara vertikal dengan dinas, dengan stakeholder lain gitu ya, dan horizontal harus sebagai mitra kepala sekolah dan sekolah gitu, kolaboratif. Nah, yang kinerja ketiga adalah inovatif, itu di kompetensi profesional. Inovatif artinya dia harus selalu hal-hal yang baru dan berbeda dan unik begitu ya, karena sekarang tidak lagi ada programnya pengawas yang sama, nggak seperti dulu ya, karena kita harus memetakan mana yang utama dan itu berbasisnya pengamatan dia, wawancara ke sekolah, catatan kinerjanya pengawas terhadap kepala sekolah, dan rapot pendidikan. Jadi rapot pendidikan bukan satu-satunya. Salah satu kasus kemarin di Bapak Ibu mungkin tahu ya, ada satu sekolah yang viral begitu. Itu kalau lihat rapot pendidikannya, iklim keamanannya bagus Bapak Ibu, karakternya juga bagus. Tapi ternyata ada bully di sana. Ada beberapa. Nah, jadi rapot pendidikan salah satunya. Nah, yang penting adalah di sana perencanaan berbasis data dan rapot pendidikan. Nah, perencanaan berbasis data itu berarti di sana ada pengamatan pengawas langsung kepada sekolah, ada wawancara, catatan kinerja, mungkin juga nanti ada akreditasinya. Akreditasi salah satunya. Ada juga nanti di sana sekolah itu dapat bos kinerja itu sebagai indikator bahwa sekolah itu sudah baik gitu ya. Nah, jadi ini dikembangkan kami di ini, jadi modelnya adalah ekosistem. Karena ini bicara ekosistem berarti ini berjangka panjang, tidak bisa hanya setahun 2 tahun. Maka di dalam 4831 kinerja itu selalu minimal 3 tahun, karena yang dibangun ekosistem. Ekosistemnya ada 3, di sana ada lingkungan budaya belajar yang aman, menyenangkan, inklusif, nyaman. Kemudian komponen yang kedua pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, dan yang ketiga pembelajaran berkualitas. Itu yang menjadi pendampingan pengawas sekolah terus menerus sampai sekolah itu ketemu visi misinya. Nah, itu tugas kami pengawas adalah mendampingi. Analoginya pengawas itu kalau kinerja mendampingi sampai ujung, cita-cita mulianya sekolah itu apa? Itu kita dampingi, itu kinerja. Tapi proses untuk mendampingi itulah kompetensi. Jadi kalau bicara kinerja pasti tujuan akhirnya apa? Kalau bicara kompetensi, strateginya apa? Metodenya apa? Ya, taktiknya bagaimana? Itu kompetensi. Sehingga tadi ya adaptif, kolaboratif, inovatif itu sebuah strategi untuk mencapai mimpi sekolah, mimpinya sekolah. Nah, nanti maka akan ada kinerja sekolah ya, kinerja satuan pendidikan yang merupakan representasi dari kinerjanya kepala sekolah, kinerjanya guru. Ada kinerjanya dinas, makanya di sana ada rapot pendidikan Pemda. Maka itu representasi kinerjanya organisasi Pemda itu, termasuk kinerjanya pengawas. Jadi ini kalau tadi bicara tentang lapangan, sekarang ini kami mengembangkan itu. Ini modelnya seperti ini. Jadi kalau vision itu adalah cita-cita besarnya, itu kemudian kalau di Rasulullah itu perintis, kita harus dobrak itu mindset lama atau kenyamanan, zona-zona nyaman. Kalau passion itu memberdayakan, kalau disiplin itu kita harus bisa assessmentnya itu ya, fleksibilitas. Fleksibel itu boleh, yang nggak boleh
pelin-pelan. Kalau fleksibel, kalau itu kemudian mengarah pada tujuan, kita harus segera fleksibel. Tapi kalau pelin-pelan kan nggak ada kaitan dengan tujuan. Kalau fleksibel tuh ya tadi adaptif tadi. Yang penting kita mencapai tujuan. Jadi kinerja adalah pendampingan sampai tujuan, kompetensi itu strateginya. Saya selalu menganalogikan sederhana. Ada pesawat yang pilot-pilotnya tidur pun sampai ke tujuan. Nah, itu kinerja. Tapi kalau ngomong kompetensi, nol. Gitu kan? Kan sampai juga kan? Pesawat itu sampai. Tapi itu kinerja. Tapi ketika ngomong kompetensi, nol. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Kasih aplaus dulu teman-teman semuanya. Saya kembali ke Bu Ulfa. Bu Ulfa,